dari Rasulullah SAW mengenai penimbunan, karena memang nanti fokus paper ini adalah iktikrornya, penimbunan, monopoli dalam konteks penimbunannya. Itu barang siapa yang menimbun makanan hingga 40 malam, berarti dia telah berlepas diri dari Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berlepas diri darinya. Dan siapa saja yang memiliki harta berlimpah sedang di tengah-tengah mereka ada seorang yang kelaparan, maka sesungguh perlindungan Allah Ta'ala telah lepas dari mereka. Jika kita lihat dari peraturan pemerintah yang diundang-undangkan nomor 5 tahun 99, pengertian monopoli dibedakan dari praktik monopolinya. Pengertian praktik monopoli dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yaitu yang dimaksud itu maksudnya adalah pemusatan kegiatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Dari definisi tersebut di atas, kalau kita pahami, sebaliknya dapat diartikan bahwa tidak dilarangnya kegiatan monopoli jika tidak mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Juga tidak adanya kerugian pada kepentingan umum berdasarkan hal-hal yang dilarang yang telah tercantum pada Undang-Undang nomor 5 tahun 99. Kemudian kalau kita lihat satu pengertian lagi dari pasal 1 ayat angka 1, tadi pasal 1 angka 2. Sekarang yang angka 1-nya, monopoli adalah suatu penguasaan atas produksi dan pemasaran barang atau jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Di dalam terminologi Islam, istilah monopoli tidak ditemukan secara jelas, tetapi dalam muamalah terdapat ungkapan yang disinyalir hampir mirip atau mirip-mirip dengan monopoli, yaitu al-ihtikrar. Al-ihtikrar itu sendiri merupakan dari bahasa Arab yang didefinisikan secara etimologi adalah perbuatan atau kegiatan menimbun, pengumpulan, penumpukan. Makna lain ihtikrar dapat diartikan juga sebagai upaya membatasi penyediaan atau pasokan barang untuk dapat nantinya dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Dengan arti lain, membeli barang, mengumpulkannya dari pasar, kemudian menjadi langka, kemudian dilepas kembali kepada pasar, dan dengan maksud dan tujuan adalah untuk keuntungan yang berlipat. Perilaku ini sangat dilarang dalam Islam karena akan berpengaruh terhadap ketersediaan dan menjadi hal yang menyulitkan pada kebutuhan masyarakat, serta mengakibatkan perekonomian tidak stabil, dan ini bisa mengakibatkannya distorsi pasar. Kemudian ada satu hadis lagi Rasulullah SAW mengenai penimbunan, yaitu barang siapa yang menimbun makanan, barang siapa menimbun harta kaum muslimin, maka Allah menimpakan kepadanya kebangkrutan atau penyakit kusta. Maka Faruk ketika itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku berjanji kepada Allah dan kepadamu untuk tidak akan mengulangi menimbun makanan sebelumnya." Kemudian dari sahabat Nabi juga pernah mengatakan, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang monopoli bahan makanan selama 40 hari, niscaya hatinya menjadi keras, karena ia hanya mementingkan diri sendiri dan tidak menghiraukan risiko yang ditimbulkan yang membuat masyarakat kesusahan. Tipe seperti ini setiap kali terjadi penurunan harga, dia akan merasa sakit juga menderita, namun tiap kali mendengar kenaikan harga, dia akan merasa senang juga gembira. Kemudian kalau kita lihat dari pandangan sama para ulama, yaitu Imam Yusuf Al-Qardawi, tindakan ihtikrar ini diistilahkan dengan monopoli, yaitu melakukan penahanan barang atau produk untuk tidak beredar di pasar dengan tujuan untuk menaikkan harga. Kemudian seluruh jenis barang yang dilarang untuk ditimbun, jika ditimbun akan berdampak kepada stabilitas pasar.
Istilah penimbunan barang dalam hadis di atas harus dipahami sebagai dampak dari sebuah perilaku. Kesalahan perilaku menimbun barang itu dapat dinyatakan bersalah jika praktik penimbunan tersebut berakibat naiknya harga barang di pasar. Dengan kata lain, penimbunan dilakukan oleh pelaku usaha dengan tujuan untuk menaikkan harga pasar menjadi naik, kemudian akan menjual barang dengan harga tinggi agar mendapatkan keuntungan yang berlipat. Tetapi bukanlah termasuk itikrar jika penumpukan penimbunan barang yang dilakukan pada saat pasokan atau bahan atau barang itu jadi di saat banjir atau panen besar atau memang banyak produknya di pasaran kemudian ditimbun, itu tidaklah dikatakan kepada atau yang dilarang, tidak termasuk kategori yang dilarang. Dalam kebijakan ekonomi pada zaman Rasulullah SAW, Rasul juga pernah melakukan kebijakan ekonomi ketika terdapat satu golongan yang kaya di negeri itu. Namun di saat yang sama, kemiskinan terjadi di mana-mana. Sebagai kepala negara, Rasulullah SAW melakukan penetrasi pasar, dalam artian intervensi ya. Pada saat pertama kali melakukan nazir dengan cara memberi seluruh fai yang diperolehnya kepada kaum muslimin, kaum muhajirin dan ansor. Pada zaman Rasul dulu pernah melakukan kegiatan monopoli sumber-sumber ekonomi dalam rangka menjaga kepentingan umum. Karena di kota Madinah pada waktu itu ada beberapa titik lokasi atau kawasan yang menjadi sumber-sumber yang menjadi hajat hidup orang banyak pada waktu itu di kota Madinah. Kala itu sumber-sumber perekonomian di kota Madinah itu tidak diberikan kepada siapapun, baik individu ataupun menjadi kepentingan pribadi. Namun sebaliknya sumber-sumber menjadi perekonomian banyak orang yang melibatkan kebutuhan umum harus dikuasai oleh negara. Dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pada saat itu di kota Madinah menjadi lokasi sumber perekonomian sangat berharga adalah tanah yang ditumbuhi padang rumput sebagai lahan makanan binatang-binatang ternak. Juga lokasi yang menjadi sumber garam, sumber-sumber air, dan sumber-sumber lainnya yang tidak diberikan kepemilikannya selain dikuasai oleh negara. Kebijakan Rasulullah itu terlihat jelas dalam kisah seorang sahabat bernama Abiyad bin Hamal. Awalnya sahabat Abiyad meminta untuk diberikan satu bidang tanah dari Marib. Kemudian Rasulullah mengabulkan memberikan tanah tersebut. Namun tiba-tiba seorang sahabat yang lain bernama Aqra bin Habis berdiri dan menanyakan kepada Rasulullah. Tanah yang tadi sudah diberikan kepada Abiyad kemudian diprotes oleh Aqra bin Habis. Menanyakan kepada Rasulullah, adakah engkau tahu ya Rasulullah kondisi lokasi itu sebenarnya? Mungkin karena Rasulullah tidak paham kondisi lokasi yang diberikan kepada Abiyad. Sambil seseorang tersebut menjelaskan bahwasanya lokasi itu menjadi sumber air, juga menghasilkan garam. Mendengar penjelasan Aqra bin Habis, Rasulullah sekitar itu berubah pikiran dan menarik kembali pemberian kawasan tersebut dari apa yang telah diberikan kepada Abiyad tadi. Demikian juga sewaktu Abiyad Hamal memohon mengajukan ingin memiliki lokasi tanah yang ditumbuhi pohon al-arak. Tapi Rasulullah hanya mengizinkan lokasi itu dengan bersyarat, yaitu harus jauh dari lokasi pemukiman penduduk dan jauh dari pusat pasar kota Madinah. Nah, dalam penjabaran kisah tersebut menggambarkan bagaimana Rasulullah melakukan monopoli terhadap sumber-sumber ekonomi yang menjadi hajat hidup orang banyak. Kemudian sebaliknya Rasulullah menolak untuk dilakukan privatisasi dari sumber-sumber ekonomi negara. Kisah ini menunjukkan kedaulatan negara atas wilayahnya dan semua kekayaan yang dimilikinya untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat. Sebaliknya, negara yang tidak berdaulat adalah negara yang kekayaannya dapat dimiliki oleh kepentingan pribadi atau korporasi. Nah, ini juga diadopsi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka kita di Indonesia juga mengadopsi dengan pemerintah membuat undang-undang yang undang-undang ini juga cukup populer yang berkaitan dengan perekonomian. Di pasal 33 ayat 1 pada Undang-Undang UUD 45 juga disebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian disambung dengan pasal 33 ayat 2, bumi, air, kekayaan alam itu kan dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
dan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan kesatuan ekonomi nasional. Tetapi dalam artian, bukan berarti di Indonesia tidak ada kegiatan monopoli. Tetap masih terjadi kegiatan monopoli. Cuma nanti pada pembahasannya ada pembeda antara monopoli yang diundang-undangkan atau yang tidak melanggar, dan ada monopoli yang melanggar. Nah, beberapa penguasaan oleh pemerintah yaitu melalui BUMN, ya, terutama masalah air, listrik, minyak, itu penguasaan monopoli yang dilakukan oleh pemerintah. Namun ada kalanya juga dikuasai oleh swasta yang kira-kira menyangkut hidup banyak orang, yang kira-kira mendapat pengesahan atau legal oleh pemerintah. Ada beberapa hal jenis monopoli, poinnya saja monopoli yang terjadi karena undang-undang, kemudian monopoli yang terjadi secara alamiah, mungkin teman-teman bisa lihat detailnya di paper saya. Kemudian monopoli karena terbentuknya struktur pasar akibat perilaku dan sifat serakah manusia. Kemudian juga ada beberapa faktor-faktor penyebab monopoli itu, yaitu di paper itu saya sebutkan ada beberapa hambatan, hambatan teknis atau technical barriers to entry, hambatan yuridisnya yaitu legal barriers to entry, yaitu di bawahnya ada lagi poin-poin undang-undang dan hak khusus. Itu juga masalah terkait juga masalah hak paten, hak cipta, ini juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya monopoli. Kemudian pada poin pengharaman monopoli ini ada beberapa ulama yang mengatakan terjadi ikhtilaf atau perbedaan pendapat berdasarkan dibagi pada paper ini dibagi menjadi beberapa hal, yaitu menjadi dua. Pengharaman monopoli berdasarkan jenis barang yang haram dimonopoli, kemudian berdasarkan waktu, tidak bolehnya praktik monopoli. Kalau berdasarkan jenis barang yang haram dimonopoli, ya tentunya yang menurut saya sampaikan, menurut UKH melarang monopoli hanya terhadap bahan makanan saja. Bahan makanan di sini juga kaitannya dengan bahan makanan pokok. Apa yang disampaikan Al-Ghazali tidak melarang praktek monopoli selain barang-barang yang bukan makanan dan penunjang bahan makanan seperti obat, ramuan, obat-obatan, kunyit, dan lain-lain. Ada perbedaan sebenarnya antara pola zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau mungkin pada zaman dulu, obat-obatan itu tidak menjadi sangat penting ataupun tidak menjadi kebutuhan primer seperti sekarang. Tapi zaman sekarang, apotek atau obat-obat itu menjadi kebutuhan, bisa meningkat menjadi kebutuhan yang sangat penting, sehingga jika itu termonopoli harganya tinggi, itu juga menyangkut kebutuhan masyarakat yang sangat krusial. Di antara ulama ada yang setuju dan ada yang menolak pengharaman terhadap monopoli terhadap samin, keju, madu, dan minyak. Ada perbedaan kondisi yang tidak sama dengan masa lalu. Menurut Yusuf Qaradawi, untuk mengikuti jejak Abi Yusuf yang berkata, setiap benda yang apabila ditahan, ditimbun, menyebabkan gangguan bagi manusia adalah monopoli. Dan semakin butuhnya manusia kepada suatu barang yang dimonopoli, maka dosa akibat yang menahannya juga semakin besar pula, terutama jenis bahan makanan pokok. Di kita ada 9 bahan makanan pokok, berarti 9 inilah bisa menjadi sumber yang menyebabkan gangguan sosial. Kemudian kalau berdasarkan waktu, sekilas mungkin sedikit saya sampaikan, kalau berdasarkan waktu, ada waktu-waktu yang memang nggak boleh melakukan monopoli, ada yang waktu-waktu yang memang dilakukan monopoli. Kalau misalkan terjadi suatu daerah atau suatu kampung atau di suatu negara terjadi panceklik, maka waktu itulah tidak boleh dilakukan dengan produk yang sama, tidak boleh dilakukannya penimbunan atau ikrar tadi. Tapi di saat kondisi produk tersebut banjir, berlimpah, banyak, maka
produk itu tidak menjadi larangan untuk ditimbun. Dari simpulan apa yang telah disampaikan Angela tadi, bahwa monopoli yang mendominasi pada tatanan ekonomi merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dan kemaslahatan sosial, juga agama, yang diusulkan agar dicapai oleh suatu negara yang Islami. Karena itu, suatu negara yang Islam melarang jenis tatanan ekonomi yang mendominasi pada monopoli, dan Islam haruslah dapat mengendalikan perilaku dan kegiatan monopoli, baik dengan membuat aturan, regulasi, dan berpihak kepada masyarakat dan kepentingan umum, dan juga membuat perencanaan ekonomi secara menyeluruh. Perlu dicatat juga bahwa dalam beberapa kegiatan perusahaan-perusahaan pengelola pelayanan kepada masyarakat mungkin bisa terjadi praktik monopoli, namun tidak bertentangan dengan prinsip Islam, karena persaingan juga dapat mengakibatkan terjadinya pemborosan sumber daya. Islam membolehkan praktik monopoli sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi yang didukung secara syariah berdasarkan Al-Quran dan hadis dan kesepakatan para ulama atau ijma. Namun Islam sangat melarang dalam praktik ihtikar penimbunan, terutama praktik penimbunan pada makanan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok. Betapa sangat pentingnya peranan pemerintah dalam mengendalikan monopoli untuk menjaga kestabilan perekonomian dengan mengimplementasikan peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, masyarakat dapat dilindungi dari praktik-praktik monopoli yang bisa mengakibatkan gangguan sosial. Peran pemerintah dalam melakukan berbagai upaya untuk mengawasi dan mengantisipasi praktik-praktik penimbunan melalui penegakan hukum, bahkan juga selain kebijakan pemerintah juga bisa mengintervensi harga. Maksudnya pemerintah bisa mengintervensi harga langsung, sehingga situasi harga bisa menjadi stabil dan terkendali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Saya sadari bahwa paper ini masih banyak kekurangan dan juga